balik lagi di Diari Salwa. Oke, aku masih ngelanjutin buku yang public speaking karena memang belum selesai. Jadi semoga teman-teman gak bosen untuk dengerin per episodenya. Karena semakin menjelang akhir, pembicaraan itu semakin seru banget. So, mari kita mulai di halaman berikutnya. Oke. Di halaman berikutnya kita sudah sampai di gunakan alat bantu visual. Langsung aja, kita memahami bentuk bahwasanya penggunaan alat bantu visual, entah itu video klip, flip chart, salin dia PowerPoint, atau buku kerja. Berfungsi memperkuat pesan verbal Anda sebagai pembicara. Audiens akan lebih mudah mengingat yang Anda sampaikan jika Anda menunjukkan mereka sesuatu. Audiens dapat mengingat 70% dari apa yang mereka lihat dan 20% dari apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, alat bantu yang Anda gunakan dapat membuat presentasi Anda lebih maksimal. Dengan kata lain, alat bantu berfungsi untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menegaskan lebih jauh tentang apa yang disampaikan pembicara kepada audiens. Alat bantu bukan sekedar pajangan atau sebagai alat bergaya, alat bantu justru mampu memberikan sentuhan 3 dimensi pada presentasi Anda. Ya, ada beberapa manfaat menggunakan alat bantu visual, di antaranya 1. Menarik perhatian audiens, 2. Menunjang penjelasan, dan yang 3. Memberi kesenangan kepada audiens. Yang keempat, alat bantu visual menjadikan audiens lebih fokus, dan yang kelima, alat bantu visual menguatkan poin-poin utama. Selanjutnya, merangsang ketertarikan dan partisipasi. Yang ketujuh, mengilustrasikan poin-poin yang sulit dipahami dan membuat audiens tetap mengingat pesan. Beberapa alat bantu yang dapat digunakan dalam presentasi yaitu yang pertama, InFocus. Menggunakan InFocus bertujuan untuk menampilkan salin dia materi agar seluruh audiens dapat menyimak langsung materi yang Anda sampaikan. Terkait dengan penggunaan alat ini, Anda pastikan terlebih dahulu tingkat ketajaman cahaya pada alat tersebut. Beberapa pengalaman saya saat mengisi kegiatan hipnomotivasi di sekolah-sekolah dapat menjadi pembelajaran bersama. Yang kedua, salin dia materi. Salin dia sangat penting dalam presentasi. Melalui salin dia, Anda dapat menampilkan gambar, tulisan, atau video yang berkaitan dengan materi yang Anda sampaikan. Salin dia baiknya hanya berisi poin-poin penting yang ingin Anda sampaikan, bukan berisi keseluruhan materi. Selanjutnya, salin dia pertama umumnya membuat judul presentasi. Jika Anda ingin judul Anda menginspirasi audiens, maka Anda dapat menggunakan warna dominasi ungu. Mengapa? Karena secara psikolog, warna ungu mampu menimbulkan efek inspirasi bagi seseorang. Salin dia kedua berisi profil pembicara, dan salin dia yang ketiga berisi konten presentasi. Oke, selanjutnya, satu hal yang perlu diingat saat video ditayangkan, Anda tidak perlu berbicara atau memberikan penjelasan terkait isi video itu. Biarkan video yang berbicara dan menyampaikannya. Jika Anda mau memberikan penjelasan tambahan atau penekanan bahasa terkait video, lakukan setelah tayangan video berakhir. Oke, selanjutnya, alat bantu suara. Mikrofon merupakan alat bantu suara yang digunakan saat berbicara di depan publik atau public speaking. Mikrofon berfungsi mengubah gelombang bunyi ke dalam isyarat listrik untuk penyiaran atau perekaman bunyi. Lalu, apakah setiap kegiatan pembicara yang Anda lakukan di depan umum harus menggunakan mikrofon? Jawabannya tidak. Gunakan mikrofon apabila jumlah audiens banyak agar suara Anda lebih jelas dan terdengar. Namun, apabila jumlah audiens tidak terlalu banyak dan suara dapat terdengar tanpa mikrofon, lebih baik jangan gunakan mikrofon. Dengan begitu, kedekatan Anda dengan audiens akan lebih terjalin. Selain itu, dalam kondisi seperti ini, Anda dituntut untuk berbicara keras agar suara Anda terdengar sampai audiens yang duduk di paling belakang terdengar. Tentunya, hal ini akan menguras banyak energi Anda. Berbeda jika Anda menggunakan mikrofon, berbisik pun suara Anda akan tetap terdengar. Mikrofon seharusnya menjadi sahabat yang baik bagi Anda ketika Anda berbicara di depan umum, karena alat ini cukup membantu menghemat energi Anda sebab Anda tidak perlu bicara terlalu keras. Oke, selanjutnya, hal penting yang perlu Anda perhatikan terkait penggunaan mikrofon yaitu sebelum Anda memulai pembicaraan, pastikan mikrofon Anda berfungsi normal. Apapun jenis mikrofon yang akan Anda gunakan, pastikan terlebih dahulu membawa mikrofon itu berfungsi normal sebelum Anda memulai pembicaraan dan kuasai penggunaannya agar tidak mengganggu komunikasi Anda dengan audiens. Selanjutnya,
Bagaimana ketika Anda sedang berbicara, tiba-tiba mikrofon Anda mati? Kondisi seperti ini pernah saya alami ketika mengisi kegiatan pelatihan motivasi di sekolah. Saat saya sedang asyik-asyiknya berbicara, tiba-tiba mikrofon mati. Jika hal ini terjadi pada Anda, maka lakukan pertama yang Anda harus lakukan adalah tetap tenang alias tidak panik. Sebab kepanikan hanya akan menambah masalah. Bagi Anda dan hanya akan membuat Anda terlihat bodoh. Coba les ulang mikrofon dengan cara Anda mengetuk secara perlahan menggunakan satu jari. Jika tetap tidak bunyi, berikan kode kepada panitia dengan cara mengacungkan mikrofon Anda, lalu letakkan di meja terdekat. Namun, apabila suara Anda benar-benar tidak bisa didengar dengan baik oleh seluruh audiens tanpa menggunakan mikrofon, maka sebaiknya hentikan kegiatan berbicara Anda karena hal itu akan sia-sia, bahkan bisa jadi hanya akan membuat gaduh suasana. Oke, selanjutnya kita udah di bagian D, yaitu penguasaan panggung. Kenali audiens dengan baik. Mengenal audiens merupakan salah satu cara mengantarkan presentasi atau pidato Anda pada kesuksesan. Anda perlu mencari informasi terlebih dahulu terkait siapa saja yang menjadi audiens Anda. Makin lengkap informasi yang didapatkan, makin mudah bagi Anda untuk menjalin komunikasi dengan mereka, sehingga makin mudah pula bagi audiens untuk menerima pesan Anda. Mengapa? Karena komunikasi sangat tergantung pada dua hal, yaitu kepada siapa Anda menyampaikan dan bagaimana situasi saat komunikasi. Setiap audiens memiliki karakter dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, setiap audiens mestinya mendapat perlakuan yang berbeda juga. Itulah rumus penting yang harus Anda terapkan. Hal ini terkait bagaimana Anda memahami atau mengenal secara baik apa yang audiens inginkan. Anda tidak akan bisa memberikan apa yang audiens harapkan tanpa mengenal dengan baik siapa mereka. Ketika Anda memahami dengan baik siapa audiens yang akan Anda hadapi, komunikasi dengan baik pun akan terjalin baik. Selain itu, Anda akan lebih mudah menyampaikan materi karena Anda sudah memahami betul apa yang audiens harapkan dari Anda. Mengenal audiens dengan baik akan memberi banyak keuntungan dan mengenal audiens dengan baik akan memberi banyak keuntungan dalam presentasi atau pidato. Anda akan mudah menyusun bahan presentasi yang diperlukan, menentukan metode penyampaian apa yang digunakan, dan mengetahui bahasa apa yang sesuai dengan audiens. Jika audiens adalah anak-anak, maka bahasa atau metode penyampaiannya tentu berbeda dengan audiens sekumpulan ibu-ibu. Begitu juga ketika audiens Anda adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pendidikan tinggi. Berbeda metode atau bahasa yang digunakan dengan orang-orang berpendidikan rendah. Oleh karena itu, mengenal audiens tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Anda sebagai pembicara. Mengenal audiens bukanlah hal yang sulit. Anda cukup melakukan sedikit riset tentang latar belakang audiens Anda. Namun, faktanya masih banyak pembicara yang mengabaikan hal ini. Dengan mengenal audiens, Anda dapat memperoleh serangkaian informasi tentang siapa halayak yang akan Anda hadapi. Makin lengkap informasi yang akan Anda dapatkan, makin mudah Anda menarik perhatian audiens dalam menyampaikan pesan atau materi. Sebab Anda sudah paham materi mana yang perlu disampaikan dan materi mana yang tidak perlu disampaikan. Di sisi lain, audiens pun akan merasa nyaman mendengar atau menyerap segala informasi yang Anda sampaikan. Agar lebih mudah menjalin hubungan yang akrab dengan audiens serta lebih mudah mengondisikan atau mempengaruhi audiens, Anda perlu melakukan survei. Cari tahu terlebih dahulu informasi tentang audiens sebelum presentasi atau pidato dilaksanakan. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui dari audiens. Pertama, aspek demografi. Yang kedua, aspek psikologis. Yang ketiga, aspek kontekstual. Adapun secara umum, pengenalan audiens mencakup beberapa hal. Pertama, berapa jumlah audiens yang akan mendengar presentasi atau pidato Anda? Seperti yang kita ketahui, jumlah audiens yang berbeda mengharuskan kita menggunakan metode yang berbeda. Juga dalam menyampaikan materi. Dengan mengetahui berapa jumlah audiens, Anda akan lebih mudah menentukan pendekatan presentasi apa yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan audiens. Satu hal penting lagi yang perlu diingat baik-baik, yaitu Anda perlu tahu apa saja yang audiens harapkan dari seminar presentasi atau pidato Anda. Hal ini untuk menyamarkan
persepsi Anda dengan audiens terkait materi yang akan disampaikan. Jika persepsi Anda sesuai dengan apa yang diharapkan audiens, maka besar kemungkinan mereka akan memberikan respon yang baik dalam menyimak materi dan dalam kegiatan diskusi. Hati-hati, kesalahan Anda membangun persepsi dengan harapan audiens akan memberikan dampak buruk bagi presentasi Anda. Kedua, usia audiens. Yang ketiga, jenis kelamin. Dan yang keempat, pekerjaan dan pendidikan audiens. Yang kelima, agama. Keenam, adat dan budaya. Setelah mengetahui apa saja yang perlu diketahui dari audiens sebelum melakukan presentasi atau pidato, mungkin muncul satu pertanyaan di benak Anda. Bagaimana cara menganalisis karakteristik audiens tersebut? Beberapa langkah yang harus Anda ketahui untuk menganalisis karakteristik audiens. Yang pertama, analisis pribadi. Yang kedua, wawancara dengan panitia. Yang ketiga, wawancara dengan audiens. Yang keempat, lakukan pengamatan selama presentasi. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, yaitu pahami situasi. Mengapa situasi saat akan melakukan public speaking adalah memahami situasi saat akan melakukan public speaking adalah hal yang tidak boleh Anda abaikan begitu saja, karena hal ini ikut berperan terhadap kesuksesan Anda sebagai pembicara. Situasi merupakan tempat kita berbicara yang unsur utamanya adalah jenis perempuan, tempat, dan waktu. Yang pertama, jenis perempuan. Beberapa hal yang perlu Anda pahami terkait hal ini, antaranya yang pertama, dalam rangka apa pertemuan itu dilaksanakan, dan yang kedua, apa tujuan pertemuan tersebut. Oke, yang kedua, tempat pertemuan. Hal ini mencakup di mana acara tersebut diselenggarakan. Yang ketiga, waktu pertemuan. Oke, lanjut lagi di halaman berikutnya. Kesan pertama begitu menggoda. Lagi-lagi hal ini menjadi faktor penting yang harus Anda perhatikan. Kesan pertama amat penting karena pada saat itulah orang melihat Anda pertama kalinya dan memulai membentuk kesan tentang diri Anda. Penilaian audiens kepada Anda dimulai saat Anda masuk ke ruangan atau saat Anda berjalan menuju panggung. Saat membawa acara menyebut nama Anda, setiap pasang mata akan tertuju pada Anda dan memfokuskan perhatian mereka kepada Anda. Oleh karena itu, semua hal yang terkait dengan penampilan Anda harus benar-benar diperhatikan, mulai dari pakaian, gaya rambut, aksesoris, senyuman, atau ekspresi hingga cara berjalan Anda. Menit-menit pertama menjadi pembuka keberhasilan Anda dalam merebut hati audiens. Mengapa demikian? Karena saat kaki Anda melangkah memasuki ruangan atau panggung, semua mata audiens di ruangan hanya tertuju pada satu sosok, yaitu Anda. Ya, hanya kepada Anda. Sekali lagi, saya tegaskan hanya kepada Anda. Mulai detik itu, mereka membangun sebuah opini kepada Anda. Mulai detik itu, mereka membangun sebuah opini, menciptakan asumsi, serta mencari cara untuk membenarkan persepsi dan penilaian orang pemahaman. Terkait penampilan Anda di depan audiens, ada 3 hal penting yang harus benar-benar Anda perhatikan. Pertama, postur tubuh. Postur tubuh menjadi poin penting karena salah satu awal perhatian audiens adalah postur tubuh Anda. Ulangi, postur tubuh Anda. Mengapa demikian? Sebab indera terkuat manusia adalah mata. Rute saraf dari mata ke otak 25 kali lebih besar dibandingkan rute saraf dari telinga ke otak. Pendengar dapat mengetahui apa yang Anda rasakan dan pikirkan hanya dari gerakan dan cara berdiri Anda. Jadi, saya tegaskan kembali, perhatikan postur tubuh Anda yang baik-baik, apakah sudah meyakinkan atau belum. Kedua, pakaian. Tidak bisa dipungkiri bahwa pakaian juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Pakaian yang Anda gunakan akan mencerminkan siapa diri Anda. Dan tentu pernah mendengar satu ungkapan menarik, "Don't judge a book by its cover." Artinya, jangan menilai buku dari sampulnya. Karena bisa jadi isinya tidak sebaik sampulnya. Jangan menilai seseorang dari penampilan, karena bisa jadi pribadinya tidak sebaik penampilannya. Ungkapan tersebut muncul karena banyak orang pernah tertipu oleh penampilannya. Oke, lanjut. Yang ketiga, vokal. Suara dengan yang saya sampaikan di bab sebelumnya, vokal seseorang akan memberikan efek yang luar biasa bagi audiens. Saat vokal Anda dalam pitch rendah dan bulat, otomatis kewibawaan Anda akan meningkat. Kualitas nada suara Anda juga memberi pengaruh yang luar biasa kepada audiens. Vokal berkaitan dengan volume, intonasi, dan artikulasi. Semuanya terakumulasi dalam warna suara. Di samping 3 hal di atas, ada hal yang paling penting
lainnya yang cukup mendukung kesan penampilan Anda pada menit-menit awal, yaitu cara masuk Anda. Masuklah ke tempat cara dari sisi kiri. Dengan masuk dari sisi kiri, otak audiens yang aktif adalah otak kanan, sedangkan otak kiri sementara bersifat pasif. Hal ini akan memberi keuntungan bagi Anda, yaitu audiens tidak memiliki waktu untuk menilai Anda secara kritis. Kondisi ini juga membuat kita lebih santai untuk memulai acara, sekaligus membangun efektifan dalam penampilan Anda. Namun, jika tidak kemungkinan masuk dari kiri, maka Anda harus benar-benar memaksimalkan penampilan awal, baik dari sisi kerapian maupun kewibawaan. Oke, selanjutnya di halaman berikutnya, membangun kedekatan dengan audiens. Salah satu keahlian yang mutlak dimiliki public speaker adalah kemampuan membangun keakraban dengan orang lain. Membangun keakraban atau hubungan baik wajib Anda lakukan sebagai pembicara untuk menarik perhatian audiens. Kedekatan hubungan Anda dengan audiens dimulai dari cara Anda membuka atau memulai acara. Bangunlah diri Anda sebagai pribadi yang memancarkan citra positif. Dimulai dari cara berpikir Anda terhadap diri sendiri. Proses ini meliputi bagaimana Anda mendefinisikan diri Anda, self-concept, atau Anda merasakan diri Anda self-worth, atau dan bagaimana Anda menilai diri Anda sebagai self-confidence. Membangun hubungan yang positif dengan audiens akan membentuk pola interaksi yang bersifat positif pula. Dampaknya, Anda akan disukai audiens, dan hal ini akan membuat penampilan Anda makin maksimal. Anda memiliki rasa lebih rileks dalam menyampaikan pesan, sehingga Anda lebih leluasa memainkan gaya komunikasi. Kemampuan membangun kedekatan melalui hubungan yang positif antara Anda sebagai pembicara dengan audiens dapat Anda lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, tersenyumlah. Tidak ada orang yang tidak terpengaruh oleh senyumanmu. Yang kedua, bersifat tenang. Sebelum Anda berbicara, pastikan tubuh Anda dalam kondisi diam, tenang sejenak. Yang ketiga, tatap mata audiens. Mata memiliki peran penting dalam berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang keempat, postur tubuh Anda terbuka. Ketika Anda bertindak sebagai pembicara, sebaiknya hindari kegiatan menyilangkan tangan di dada atau menyilangkan kaki. Yang kelima, mencondongkan tubuh ke depan. Yang keenam, memberikan sentuhan. Jika memungkinkan, lakukan sentuhan. Anda dapat melakukannya dengan berjabat tangan pada awal dan akhir pertemuan. Yang ketujuh, anggukan. Lakukan gerakan mengangguk saat orang lain memberikan argumen, nasihat, jawaban, opini, atau menyampaikan pesan kepada kita. Selanjutnya, setelah semua tahap tersebut Anda lakukan, kini saatnya Anda mulai berbicara. Buka pembicaraan dengan salam atau sapaan. Berikan pujian kepada audiens, hindari kesan negatif kepada audiens. Oke, selanjutnya, setelah itu, buatlah audiens terpukau dengan penampilan awal Anda. Bagaimana caranya? Anda dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, memperkenalkan diri dengan teknik pile. Yang kedua, sampaikan pernyataan yang tidak biasa. Yang ketiga, ajukan pertanyaan. Selanjutnya, bercerita, lalu humor, lalu kata-kata motivasi. Ajak mereka bermain. Selanjutnya, di halaman berikutnya ada atasi kebosanan dengan ice breaking. Sebenarnya banyak cara yang dapat Anda gunakan untuk mengatasi kebosanan audiens. Salah satunya yaitu dengan ice breaking. Kata ice breaking berawal dari dua kata yaitu ice dan breaking yang memiliki makna memecah es. Istilah tersebut sering digunakan dalam pelatihan yang maknanya menghilangkan kebekuan yang ada di antara peserta latihan. Ia layaknya angin segar bagi audiens. Ice breaking sendiri banyak jenisnya seperti gerak dan lagu, tepuk tangan, humor, teka-teki, menyanyi, senam otak, permainan, atau sekedar gerakan anggota tubuh. Adapun tujuan ice breaking yaitu membangun kembali suasana yang menjenuhkan agar lebih santai dan menyenangkan. Jika sudah tercipta suasana demikian, maka proses penyampaian informasi kepada audiens akan optimal. Ice breaking perlu kita lakukan mengingat terdapat keterbatasan konsentrasi manusia dalam menyerap informasi. Kemampuan rata-rata seseorang dalam menyerap informasi yaitu sekitar 20-30 menit. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hanya 15 menit saja. Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam ice breaking yaitu ceramah, simulasi, dan permainan, serta studi kasus. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan ice breaking? Jawabannya yakni tergantung tujuan Anda. Karena pada dasarnya ice breaking dapat Anda lakukan kapanpun, baik di awal acara, tengah maupun akhir acara.
Ice breaking yang dilakukan di awal acara akan membantu Anda memikat perhatian audiens. Ice breaking yang dilakukan di tengah-tengah acara dapat membantu audiens melepaskan diri dari kejenuhan atau ketegangan karena terlalu serius mengikuti pemaparan materi Anda. Sementara ice breaking yang dilakukan di akhir kegiatan dapat membantu audiens memetik manfaat dari materi yang Anda sampaikan. Jadi, waktu yang tepat bagi Anda untuk melakukan ice breaking adalah tergantung tujuan Anda. Oke, kita sudah sampai di bagian E, yaitu ragam public speaking. Master of Ceremony atau biasa dipanggil dengan MC adalah seseorang yang memimpin suatu rentetan acara secara teratur dan rapi. Mulai dari awal hingga akhir acara, kemampuan MC menjadi penentu apakah acara akan berlangsung menarik dan sukses, atau justru sebaliknya, tidak menarik dan berantakan. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi MC harus menguasai seluruh aspek yang mempengaruhi kelancaran acara, karena ia laksana seorang sutradara dalam suatu pementasan acara. Saat ini, MC dipadankan dengan beberapa istilah, diantaranya pemandu acara, pembawa acara, peranata acara, atau host dalam acara hiburan. MC sendiri merupakan seni pembawaan acara dengan bahasa lisan yang efektif dan menggunakan vokal yang jelas, didukung oleh penggunaan bahasa tubuh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seorang MC adalah seniman kata-kata dan seniman bahasa tubuh. Seorang MC dituntut memenuhi beberapa persyaratan seperti kepribadian baik, memiliki inteligensi yang tinggi, berpenampilan atraktif dan simpatik, memiliki wawasan yang baik, memiliki jiwa kepemimpinan, tanggap dan cekatan, memiliki kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang baik, mempunyai naluri antisipasi yang baik, dan sebagainya. Selanjutnya, sebagai komunikator, seorang MC harus mampu membuat ucapan yang disampaikan menarik perhatian dan mudah dipahami audiens. Seorang MC harus menyampaikan dengan bahasa lisan, sekalipun kata-kata tersebut dalam bentuk tulisan atau naskah. Tentunya hal tersebut akan berbeda dengan pembaca bahasa tulisan. Agar tidak terjebak dalam gaya membaca, MC hendaknya memperhatikan beberapa hal. Pertama, phrasing, yaitu pemenggalan kalimat. Yang kedua, stressing, yaitu tekanan suara pada kata atau kalimat dengan tujuan menegaskan sesuatu. Ketiga, reading speed, berkaitan dengan cepat lambatnya suatu ucapan. MC adalah komunikator, pengendali, dan pengontrol acara. Ia bertanggung jawab atas suksesnya suatu acara sesuai dengan yang direncanakan. Kelancaran acara tergantung pada kesiapan, kesigapan, dan kecakapan MC selalu pemimpin acara. Kelancaran acara tergantung pada kesiapan, kesigapan, dan kecakapan MC selaku pembawa acara. Selain itu, MC adalah orang yang pertama kali berbicara di atas panggung untuk membuka acara, sehingga dibutuhkan sikap yang baik dan menyenangkan. Oleh karena itu, tanggung jawab MC yang pertama ialah harus mampu menarik perhatian audiens agar audiens merasa terlibat dalam acara tersebut. Selanjutnya, moderator. Secara umum, moderator diartikan sebagai seorang yang bertugas mengatur jalannya diskusi dengan tertib dan tetap. Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, moderator sering kita jumpai dalam acara diskusi atau debat. Moderator sangat berbeda dengan MC. Moderator adalah pemegang kendali di sesi tertentu dalam sebuah kegiatan, sedangkan MC adalah pemegang kendali seluruh kegiatan. Bahkan moderator baru bisa mendapatkan kendali apabila dia sudah disilakan oleh MC. Selain bertugas membuka dan menutup diskusi, moderator bertanggung jawab mengkondisikan diskusi agar dinamis, menyenangkan, dan produktif. Berbeda dengan MC, moderator memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, untuk menjadi moderator harus memiliki keterampilan lebih. Dalam seminar, moderator berperan mengendalikan jalannya sesi presentasi narasumber. Hal itu dimulai dari MC menyerahkan kendali atas sesi presentasi sampai kegiatan diskusi atau tanya jawab berakhir. Langkah-langkah menjadi moderator dalam seminar yaitu ada 1. Persiapan sebelum hari H. Yang kedua, pelaksanaan tugas pada hari H. Yang ketiga adalah cara menjadi moderator yang baik. Oke, halaman selanjutnya adalah presentasi. Seperti yang kita ketahui, presentasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang pembicara secara langsung kepada audiens agar mereka memahami pesan yang disampaikan. Secara istilah, presentasi adalah kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat,
atau informasi kepada orang lain, berbeda dengan pidato yang lebih sering dilakukan di forum resmi dan politik. Presentasi lebih sering dilakukan dalam lingkup bisnis atau pendidikan. Satu hal yang tidak kalah penting yaitu membangun pola komunikasi dengan audiens. Seringkali pembicara hanya membangun pola komunikasi satu arah atau melupakan audiens. Ia kehilangan daya sensitif. Seringkali pembicara hanya membangun pola komunikasi satu arah atau melupakan audiens. Ia kehilangan daya sensitivitasnya. Alhasil, pesan yang disampaikan kepada audiens tidak ubahnya seperti pesan kosong yang tidak memiliki daya atau kekuatan sama sekali. Presentasi dimulai ketika Anda sebagai pembicara mendapat perhatian dari audiens. Hal ini dapat Anda lakukan dengan mengajukan satu pertanyaan yang dramatis, menyampaikan humor, bermain sulap, atau cara lainnya. Malcolm Hill mengemukakan bahwa banyak pembicara yang merasa resah karena mereka presentasi tanpa melakukan perencanaan dengan baik. Perencanaan baik yang dimaksud meliputi 1. Menganalisa acara, yang kedua meninjau profil pendengar, yang ketiga mempelajari lokasi, yang keempat menetapkan sasaran dan tujuan. Dan ingat, saat Anda berada di depan audiens, mereka menganggap Anda adalah seorang yang hebat atau menguasai bidang tersebut. Oleh karena itu, Anda harus menunjukkan kesiapan dalam setiap presentasi. Karena hal tersebut sangat berpengaruh pada minat audiens untuk mengikuti presentasi Anda. Sebelum aku menutup ini, ada kata-kata yang bunyinya seperti ini. Anda harus memperkaya wawasan dan mengikuti perkembangan berita dari waktu ke waktu dengan mencari banyak referensi, sehingga apa yang Anda bawakan selalu relevan dan memberikan keuntungan bagi audiens. Oke, segitu dulu aja untuk episode kali ini. Masih ada lagi untuk episode berikutnya, jadi jangan pernah bosen untuk mendengarkan isi dari buku ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.